di DPM PTSP, tim perizinan datang termasuk kabit-kabit sampean. Oke. Hasil audensinya, Pak Kabitnya sampean itu juga menyampaikan memang sepertinya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tambah udang yang sudah mengantongi izin ini loh ya. Dari 14 itu salah satu. Oke. Yang kami perdebatkan pada saat itu, kami menyampaikan pada tim perizinan lintas OPD bahwa temuan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb tahun 2016 tentang dugaan pelanggaran batas sepadan pantai yang dilakukan oleh salah satu tambak udang di Kabupaten Sumeneb yang sudah mengantongi izin. Nah, ini kok bisa? Sudah mengantongi izin berarti kan sudah dicek lah. Tapi kenapa DPRD tahun 2016 itu menemukan dugaan pelanggaran batas sepadan pantai? Saya sampaikan kepada tim perizinan, ini harus dicek ulang. Satu dugaan ini berarti ini harus dicek ulang, dan semua 14 yang berizin, 14 tambak udang yang berizin itu harus dicek ulang. Karena tunggu bentar. Karena ditakutkan terjadi kesalahan, ya kan? Nah, pada saat diskusi itu alot, mahasiswa pengen cek ulang ke lapangan, tim perizinan tetap ngotot, tidak usah dicek ulang karena ketika izin keluar berarti sudah sesuai aturan. Nah, di sanalah kemudian DLH mengambil jalan tengah. DLH menyampaikan, sudah mas, kalau mahasiswa pengen kita ke lapangan, sudah. Meskipun tim perizinan tidak ke lapangan, DLH akan ke lapangan, akan melakukan observasi. Saya menyampaikan, saya mau ikut. Kebesokan harinya hari Selasa, karena jadwalnya diagendakan hari Rabu, observasinya, hari Selasa saya masih ngirim surat ke DLH. Saya meminta dengan hormat untuk diikut sertakan dalam rombongan. Loh, saya nggak perlu konsumsi, nggak perlu dikasih makan. Kendaraan saya mau bawa sendiri, yang jelas saya pengen ikut biar saya tahu fakta di lapangan seperti apa, biar antara saya dan sampean tidak terjadi kesalahpahaman, tidak saling tuding. Biar clear semuanya, oh ternyata DLH bekerja, oh ternyata kondisi di lapangan memang sudah seperti ini. Biar kita nggak saling tuding, biar kita enak Pak. Tapi ternyata hari Rabu pagi saya kesini, karena sudah jadwal yang disepakati hari Rabu kita mau observasi, ternyata hari Rabu mahasiswa dilarang ikut observasi dengan alasan yang tidak jelas. Sampai ditanya kapasitas saya apa, loh saya sampaikan kapasitas saya sebagai ketua Front Keluarga Mahasiswa Sumeneb yang selama ini konsisten mengawal tambak udang. Saya harus tahu kinerja sampean, karena sampean sebagai pemerintah perlu saya awasi. Kenapa observasinya dilakukan tertutup? Kenapa observasinya dirahasiakan? Apa sampean tidak mau publik tahu terhadap fakta yang terjadi di lapangan? Atau seperti apa? DLH tidak boleh menutup-nutupi fakta yang terjadi di lapangan. DLH tidak boleh takut terhadap investor sekaya apapun. Ketika melanggar, tindak. Ketika merusak lingkungan, tindak. Sudah. Pertama gini, terkait masalah tambak udang ini memang sudah menjadi pembahasan di Forkompimda. Memang ada dua hal. Pertama, tambak udang yang tidak berizin, ini jelas melanggar. Ya. Kemudian tambak udang yang sudah berizin, cuma dalam perjalanannya mungkin adalah hal yang di luar ketentuan. Artinya walaupun dia sudah berizin, tapi melanggar. Nah, ketika dalam perjalanannya dia sudah punya izin kemudian melanggar, ini memang menjadi kewenangan dari masing-masing dinas yang terkait. Misalnya ya, dia sudah punya izin beroperasi, kemudian dalam perjalanannya lahan yang digunakan misalnya di izin yang 1 hektar misalnya, kemudian dia meluas menjadi 1 hektar. Nah, ini adalah menjadi yang memenang adalah tim perizinan, yang dalamnya adalah dinas yang terkait yang bisa menunjukkan mana pelanggarannya. Kemudian misalnya dalam perjalanannya dia punya izin, dia mencemari lingkungan. Nah, ini adalah wewenang lingkungan hidup. Itu. Sama juga yang lain. Misalnya dalam pengembangannya, kemudian dia meluas sampai melanggar sepadan pantai. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Ya dinas yang terkait, yang menangani, bukan DLH. Jadi sesuai dengan kewenangannya. Ya, sesuai dengannya. Yang dalam ini difasilitasi oleh tim perizinan. Nah, untuk memastikan itu melanggar atau tidak, memang tim perizinan yang harus turun bersama tim. Ya. Nah dulu, bisa kerja antara. Nah, terkait dengan yang offside itu kayak
memang itu saya memang sudah saya rencanakan untuk observasi, tapi itu adalah sesuai dengan kewenangan DLH terkait dengan masalah penyebaran lingkungannya, tidak terkait dengan yang lain, apakah itu sepadan pantai dan sebagainya, karena tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau saya sampai ke sana itu mengukur apa dan sebagainya, itu di luar kewenangan saya juga takut. Itu. Ya, itu bukan saya tidak boleh sebenarnya, silahkan datang, tapi jangan bersama rombongan, karena yang saya khawatirkan takut terjadi apa-apa. Kalau nanti bersama kami rombongan misalnya, iya jangan juga gila. Takut di sana sampai terjadi apa-apa. Apa yang berjuangnya? Nanti disangkanya kabur ke DLH. Ya. Takut seperti itu. Itu loh maksudnya. Bukan saya tidak mau, bukan saya tidak boleh. Tapi silahkan kalian mendatang sendiri. Kalau memang sampean punya izin misalnya, ya silahkan langsung suratan, langsung datang ke sana. Saya bukan tidak menutup bukan. Itu loh maksudnya. Sudah? Ya. Oke, saya tanggapi ya Pak ya. Ya. Berkaitan dengan saya boleh ikut atau tidak boleh ikut karena takut terjadi apa-apa, saya sudah sampaikan. Di diskusi sudah saya sampaikan baik-baik saya pengen ikut. Dan saya mohon izin untuk bersama rombongan. Kenapa? Karena justru kalau tidak bersama rombongan itu takut terjadi kesalahpahaman antara saya dengan keamanan Ya, tambak. dan itu Kalau saya sudah bersama rombongan, ini kan sudah waktu aman, itu Pak. observasi saya hanya terkait dengan masalah penyebaran lingkungan, tidak terkait Saya yang lain. tidak tanya itu Ya. observasi tentang apa, yang jelas itu ke Tambak Udang. Saya Ya. pengen ikut, biar saya tahu faktanya. Kan saya sudah sampaikan, biar saya dengan sampean tidak saling curiga, tidak saling tuding. Biar sampean juga enak nyenyak tidur. Kalau begini kan saya curiga, mohon maaf Pak, saya manusia. ya, silakan. Saya curiga ke sampean kalau seperti ini karena sampean menutup-nutupi. Saya tidak menutupi. Itu pertama. Ya. Yang kedua berkaitan dengan itu kan sepadan pantai bukan tanggung jawab kami, itu tim perizinan. Nah inilah sandiwara ya, mohon Bukan nah sandiwara, bentar, bukan inilah sandiwara yang dimainkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk melindungi, saya nggak nyebut DLH, Ya. pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk melindungi oknum-oknum pengusaha tambak udang yang nakal. Inilah sandiwaranya, saling lempar. Pada saat saya audensi hari Senin kemarin, tim perizinan lengkap. Dari DLH, dari Cipta Karya, Bina Marga, dari bagian hukum, lengkap. Nah, tapi kemudian saya dilempar ke DLH. Setelah saya ke DLH, dilempar lagi ke perizinan. Ini adalah kong kali kong besar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk melindungi pengusaha-pengusaha nakal yang ada di Kabupaten Sumeneb yang ingin merusak alam Kabupaten Sumeneb dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan menindas masyarakat kecil yang ada di desa-desa. Jadi saya sangat menyayangkan sebagai mahasiswa bahwa pemerintah telah berhasil memainkan ludruknya, berhasil memainkan komedinya untuk melindungi para investor nakal. Buktinya, yang jelas-jelas tidak berizin ada puluhan tapi tidak pernah ditindak, tidak ditutup. Yang reklamasi bertahun-tahun beroperasi baru ditutup kemarin. Bertahun-tahun Pak dia merusak alam kita. Inilah pemerintah yang selalu kita agung-agungkan untuk menjadi bapak kita, untuk menjadi orang tuanya masyarakat, ternyata begini. Tidak pernah mau melindungi masyarakat. Selalu takut kalau mau membela masyarakat tapi berani melindungi orang luar yang punya modal besar, meskipun merusak lingkungan, merusak pantai dibiarkan, menindas rakyat dibiarkan. Lalu kemudian pemerintah statementnya itu yang protes orang jauh, masyarakat desanya tidak protes. Kata siapa? Masyarakat desa setempat protes, tetapi takut karena ada intimidasi di sana Pak ya. Ada intimidasi, ada ancaman, ada pembohongan di sana. Bukan tidak protes masyarakat desa, biar tahu sampean. Atau alasan lagi, itu kan tanah sudah hak miliknya, jadi berhak mau bangun apapun. Mau tanah hak milik atau apapun juga, kalau dalam proses pembangunannya melanggar aturan tetap harus ditindak Pak. Tetap harus dikasih sanksi, harus ditutup kalau perlu. Jadi pemerintah ayolah, tidak usah main sandiwara, tidak usah main ludruk-ludrukan ya. Sampean nggak kasihan selalu melakukan sandiwara dan masyarakat tertipu terhadap sandiwara, sampean nggak kasihan gitu. Ini masyarakat bawah yang jadi korban Pak. Mereka mau bersuara takut karena diancam. Mereka mau bersuara takut karena nggak ngerti mekanismenya. Harus ngirim surat pemberitahuan aksi kemana mereka nggak ngerti. Makanya saya berani ke sini. Meskipun tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang bayar, tidak ada yang ngasih makan, saya berani ke sini karena saya kasihan. Masyarakat kecil mereka hanya bisa mengelus dada loh.
Ayo, hati kita masa nggak terbuka? Ya Allah. Jelas ini kong kali kong besar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, semua tim OPD itu, bahkan mungkin pimpinan daerah. Sudah, Ya. sudah. Ya. Ya. Yang jelas urusan kita belum clear, Pak.